Iya, dijual lagi. Mbaknya belanja. Iya. Belanjanya di ASMK di kota. Oh, di ASMK. Ya. Terus jualnya di mana? Di pasar. Di pasar. Oh, kayak zaman dulu. Iya. Jual ekstra dem. Iya. 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 Oh, iya iya. Pagi ini saya sekarang mau nanya pagi. Kemarin kan Di mana di ASMK belanja di mana? Toko Agus Kosmetik. enggak banyak langganannya. Oh, banyak. Oh, iya iya. Ada pasien RDA itu. Oh ya. Namanya Agus Kosmetik di ASMK. Iya. Kaya raya tajir melintir. Agus Kosmetik. Tamunya RDAY. Iya. Terus? Jadi kemarin lebaran tuh pagi, saya kan mau mencoba ilmu pagi nih karena saya kan bukan bidang jual makanan pagi ya. Ya. Saya kan kosmetik. Hmm. Jadi tuh saya ini jual kopi, pop es, segala macam gitu deh. Kan di pinggir pantai, Pak Ji. Di mana? Jadi di ujung genteng. Ujung genteng. Iya. Jadi setiap orang beli kopi saya bacain gini. Maaf ya Pak Ji. Kontol gede enak, mama gede enak. Enak. Ini kopi rasanya istimewa saya gituin. Pasti temennya pada ikut beli. Bener Pak Ji. Sampai itu kopi habis. Bu mau ini. Habis ini aja ya. Mau gitu kan. Terus bapak-bapak gini, Bu mau nasi goreng. Saya kan udah malam males ya Pak Ji ya bikin nasi goreng. Itu aja yang ada pop mie mau nggak? Enak kok gitu kan. Saya seduh kan pakai dispenser, saya bacain lagi. Gak lama 5 orang minta lagi. Rasa ini habis, yang ada aja ya saya gituin. Terus saya bilang sama ini, Bu, besok ibu jualan makanan, saya bilang gitu. Ini ilmu Pak Haji bener. Lah ini Depok, ini mana? Ini Bekasi karena kita ketemu di kandang. Oh, ketemu di kandang. Iya, jadi deket suka. Apa? Udah setahun. Udah setahun. Iya. Banyak taunya dari YouTube. Iya. Banyak juga dari YouTube. Dari YouTube. Oh, ngobrol di kandang. Iya. Lo ngasih tahu ilmu. Iya. Alat kelamin laki-laki jual alat kelamin pengambil itu. Oh, terus iya. yang jadi pertanyaan saya, Pak Haji, saya kan kosmetik. Kenapa nggak ngejos kayak yang jual minuman gitu loh? Kalau kosmetik caranya kayak gimana? Karena kalau waktu di kosmetik ibu berharap. Kalau yang di makanan ibu nggak berharap, enjoy aja. Iya betul. Bedanya itu. Oh gitu ya. Karena kan kalau di pepatah kan orang yang berharap siap-siap Kecewa. kecewa. Iya. Akhirnya kita kecewa. Jangan Mbak, Jangan. sama. Sama ya. Sama. Jadi mbaknya nanti lapin pakai celana dalam mbaknya sambil ngomong. Sambil ngomong ya. Atau mbaknya dikepretin sambil ngomong. Iya. Sambil ngomong. Dan itu laku. Kalau kemarin gini Pak Haji, kan saya baru dapat centong ya. Jadi kan kalau pagi itu saya belum penglaris pakai uang modal. Di dalam kardus kan takut sama orang kan, saya gini duit dateng 1 jam itu 1 jam lagi datang dia orang belanja langsung 300.000. Saya bilang sama dia, ibu sih enak katanya ada usahanya, saya katanya kan di rumah doang gimana nyentongin uang masuk gitu kan Pak Haji. Emang betul Pak Haji, centong itu kalau kita panggilin ya, karena kan saya baru berapa hari ya, 1 jam masuk dia gitu. Pokoknya gini Mbak, setelah saya pelajari ini tamu-tamu RDAY, rata-rata kenapa hajatnya lemot? Karena dia berharap dari meraktekin ilmu RDAY, berharap naik omset, berharap cair 1 miliar, berharap cair 10 miliar. Nggak bisa Mbak. Iya. Kok nggak bisa? Ya nggak boleh lah. Maksudnya kayak gitu diharapin, ini kan hanya apa? Iya. Ritual ini. Ritual, ya. Gitu. Jadi mbaknya jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau berharap jatuhnya jadi mikir, komen, ngeluh. Kok komen? Kan mbaknya jadi batin dalam hati. Iya. Mana kok gue udah? Mana nih kok udah, kok belum, mana? Iya. Jadinya komen. Mbak lihat Haji Marco, sekarang datang lagi ke kandang. Iya. Kosong kontrakannya. Ya. Rukonya kosong. Dia baru di KRDAY berapa hari, Man? Ada seminggu. Haji Marco. Hah? 6 hari. Sekarang rukonya penuh, kontrakan udah penuh lagi. Iya. Ya karena dia butuh support. Iya. Saya bilang, kenapa Haji Marco renung? Iya. Kosannya ada yang masih ada yang kosong. Rukonya ada yang kosong. Coba dong ini. Iya. Setelah break ya kita ngobrol. Iya. Nah, dia praktekin. Ya alhamdulillah nih. Iya. Tadi malam dia datang. Pak Haji makasih udah penuh lagi rukonya. Iya. Nah, mbaknya juga begitu. Jadi sering ke kandang ngecas aja. Iya. Mau seminggu sekali.
mau 2 minggu sekali ngecas aja, maksudnya ngecas tuh Iya, iya. nggak usah ketemu saya, Iya. ijab sama anak yatim, Iya, iya. kan jadi kecas tuh, Iya. itu aja. Kan kita kadang saking sibuknya pembeli Iya. nggak sempat, Iya. nah, jangan. Iya, memang saya salah Pak Haji. Dulu saya kan sering ke sini ya. Banyak sih yang udah ke ini kabul dengan cara-cara Pak Haji. Cuma sekarang emang udah nggak saya kerjain lagi. Kayak ngasih makan kucing. Oh iya, Yang ngasih lele itu kacang dulu kan kucing saya cari jangan, kucing bunting kan enggak. Pak Haji kemana-mana. Ngasih Sebenarnya kayak semut. mbaknya ini makan nih di rumah makan Padang atau di rumah makan Padang, rumah makan Sunda atau rumah makan apa gitu. Iya. Mbaknya tinggal sambil makan, mbaknya bilang sama petugasnya, ikan kembung ada gak? Ada. Tolong dong kasih kucing situ. Mbaknya mah tetap makan, mbaknya Iya. minta tolong. Nanti tinggal kita bayar berapa ikan kembungnya? 3. Taruhlah 10.000. 10.000 kali 3 30.000. Nanti rezeki kita otomatis. Iya. Atau mbaknya nggak usah ngasih makan semut. Tinggal minta tolong anak aja. Dek, ini dong gula taruh di situ tuh. Iya. Begitu. Saya juga begitu mbak. Iya. Ngasih makan semut. Ngasih makan kucing. Iya. Ngasih makan burung. Iya. Saya bilang itu nasi yang nggak habis. Sekarang kemana? Dijemur. Ya udah kasih burung ya. Kasih burung. Iya. Rame tuh. Kita nih kenapa? Karena kurang konsisten. Iya betul. Coba konsisten. Iya, iya. Gitu. Makanya ini diulang lagi Pak Haji. Celana dalam dibalik tuh wajib. Wajib itu memang wajib. BH dibalik tuh wajib. Karena udah banyak contohnya. Kayak tadi malam juga, Pak Haji makasih ya. Saya terkabul. Putri saya baru dibeliin mobil, baru belajar mobil. Masuk ke dalam truk tronton. Jadi ini truk tronton lagi berhenti, ini mobilnya masuk ke dalam. Mobilnya hancur, anaknya nggak apa-apa. Iya. Pas diperiksa sama mamanya digeledahin, BH-nya dibalik, celana dalam dibalik. Jadi itu konsisten aja, Iya. oke? Iya. Mbaknya tinggal di mana? Pegang. Sehari-harinya apa? Toko kelontongan sama gas. Toko Pangkalan kelontongan sama gas. Ya. Gas. Iya. Ini mbaknya tahu RDI dari mana? YouTube. Oh YouTube. Nah mbaknya udah pernah praktek ilmu RDI belum? Udah 3 Apa bulan. yang mbaknya udah praktekin? Bangun jam 00, mandi pandan, ngaji masih belum 12 juz sih. Pak Haji cuma 4 gitu, Iya. disambung gitu, belum bisa 12. Jadi maunya saya nih yang hadir di sini seperti sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin. Nah, dia maksain mbak tiap malam khatam Quran 30 juz. Kaya raya tajir melintir. Jadi saudagar, sahabat Nabi. Dia maksain. Kita kan enggak. Baca Quran nggak dipaksain, tapi pengen kaya raya tajir melintir, pengen instan. Gue yang nggak setuju dong. Harus mbak, baca Quran harus. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji baca Quran? Buat tabungan kita dikubur. Jadi nanti kalau mbaknya meninggal, nggak usah ngandelin suami atau mantan suami, nggak bisa mbak. Jadi mbaknya nanti udah punya tabungan dikubur. Jadi baca Quran wajib. Nanti lihat hasilnya. Ya. Abdurrahman bin Auf. Nah, itu dia baca Quran mbak, tiap hari khatam Quran. Mbaknya juga semampunya berapa. Terus udah pernah belum ada yang hajatnya terkabul? Mbaknya Belum meraktekin? Belum sih. Oh belum. Emang Iya. baru berapa lama mbaknya? 2 bulan sih. Oh baru 2 Ya, bulan. 2 bulan. Di rumah Iya. tinggal sama siapa aja? Suami sama anak. Sama anak. Kalau saya boleh tanya nih, mbaknya ingat-ingat. Kapan mbaknya terakhir nenenin suami? Sering Pak Haji. Sering? Kata Pak Haji kan harus tiap malam. Tiap malam, Ya, betul. mau kesini juga baru Nenenin? Baru? Iya. Ada rekam jejaknya? Iya nenenin suami wajib mbak. Iya. Sambil nanti diucapin di ubun-ubun ya. Tadi ajarin ya. Mbaknya tinggal di Bandung. Iya. Terus apa kegiatan sehari-harinya? Jualan. Yang dijual? Mainan Mainan. Ya.
Jadi belanja mainannya di mana, jualnya di mana? Di Cicadas di Bandung. Belanjanya? Belanjanya di Astana Anyar. Heeh. Saya waktu itu punya uang 500.000 Pak ya. Ya. Saya ingin banyak barang. Saya diam aja. Ditanya sama si Enci, Bu kenapa nggak pilih-pilih barang? Saya bingung Ci, punya uang 500.000. Tapi pingin banyak barang. Sok ambil, mau berapa? Saya jadi heran gitu, kenapa ya orang lain kagak pernah dikasih, kok aku dikasih gitu. Ya ngambil banyak barang saya, tapi jadi ngutang Pak. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah gitu saya sampai banyak barang di rumah, di Jongkok, sampai banyak barang. Saya heran, tetangga saya juga, si ibu banyak uang, banyak barang, padahal saya dikasih kasbon. Oh iya. Ya sekarang jadi ngutang Pak. Nggak apa-apa. Terus saya kemarin tuh waktu ya kan saya ngutang ke BRI, ada yang datang Pak, harus dilunasin sekarang itu. Berapa utangnya? 200 juta. Jaminannya? Motor. Utang PPKB 200 motor. juta. Itu Jaminannya motor. Kalau ke BRI mah cuma 50, yang di luar-luarnya Pak, yang ke BRI mah Kalau cuma utangnya 200 jaminan motor, kasih aja motor ya. nggak mau, nggak mau itu harus nggak sesuai mau. dengan itu, ngambil kur Pak. Oh, kur. Jadi nggak bisa dikasih barang, nggak bisa. Oke. Cuma formalitas doang. Jadi sekarang ini pengen utangnya. Iya, Oh, terus saya masih ngontrak Pak. Masih ngontrak. Oke. Sepetak 2 meter. Saya sendiri kan, Oke. nggak punya suami. Jadi cerai mati, cerai hidup. Cara hidup Cerai hidup. Dapat anak berapa? 2, cuma 1 meninggal 1. Oh iya iya. Iya, Nah saya anaknya tuh- sekarang kemana? Ya sama istrinya di Cibandung juga. Oh iya iya. Saya pingin punya rumah, bayar hutang dulu. Terus pingin- Umur berapa? Saya 59 jalan. Waduh masih muda banget. Udah tua. Iya, 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 iya. Si muda banget. 59. Iya iya iya. Iya. Ya gitu Pak, pingin lunas hutang. Soalnya kemarin jongkok saya dipoto-fotoin Pak. Sama? Ya petugas BRI harus dilunasin. Kan lunas tahun 2025 harus lunas. Januari tuh harus dibayar. Datang lagi saya jadi malu di tengah di jalan. Di kaki Malunya? 5 saya jualannya. Malunya karena dipoto. Dipoto. Terus, Daripada ibu yang dipoto, mendingan dipoto terus tokonya. dipasang itu. Tunggu harus dibayar dilunasin. Jadi saya tuh jadi malu Pak. Ya gitu saya tuh pingin lunas hutang. Punya rumah gitu. Iya boleh. Ibu sebelahnya? Dari Palembang, Pak. Palembang. Sehari-harinya apa? Ya, kalau masih mudanya saya kerja Pertamina. Masih muda. Iya, masih mudanya. Akhirnya saya kena pengurangan tahun 2000 mau melahir. Itu ibu Pertamina Jakarta apa Palembang? Palembang. Oh iya. Palembang, bagian logistik. Nah, terus saya ini akhirnya saya buka usaha kan. Jualan lah di pasar kalau yang terkenal yang paling gede di Palembang itu pasar 16. Nah, akhirnya lah terakhir ini setelah anak udah selesai kuliah udah pada kerja, ini suami buka toko kelontongan, pisah kami ini usaha Pak. Nah saya baju, nah udah akhir-akhir ini akhirnya ini apa tuh nggak balance dengan biaya operasi dari hasil penjualan dengan pengeluaran. Akhirnya saya tutup yang punya saya kan. Suami kelontong, Ya, ibu? Iya, itu pakaian. Oh pakaian. Kalau saya di pasar 16, di pasarnya. Kalau suami ya bertepatan saya punya rumah satu lagi di di Talang Jambi kalau Palembang kan. Nah akhirnya punya suami nggak laku, punya saya nggak laku, akhirnya kami tutup semua kan. Nah yang barang saya tutup, ada yang mau menawarkan, ya Bu katanya daripada ibu barangnya numpuk di rumah, bagusnya biar saya yang beli katanya. Tapi saya angsur, ya mungkin dalam 1 minggunya 2 juta, 3 juta. Ini ya kenal, saya kasih, dibawa belari Pak. Barangnya? Iya, sampai sekarang nggak ketemu di mana alamatnya.
Nah udah saya ikhlaskan kan, udah. Berarti rezeki mereka pulang ke saya kan. Nah suami juga buka toko kelontongan nggak laku juga. Dalam 7 bulan saya bilang nggak usah dibelanjain itu uang-uangnya kumpul. Cuma 2.700.000. Padahal kita kalah dengan Indomaret. Padahal kita lebih murah Pak. Contoh misalnya kalau Indomaret tuh 27, 28 kan harga telur. Nah saya cuma 25, tetap nggak laku. Nah, udah ujung-ujungnya akhirnya tutup juga. Sampai sekarang nggak ada kerjaan. Jadi niat saya ke sini nih kayak gini Pak. Rumah saya yang di Talang Jambi itu mau dijual. Nah memang baru sih niatnya mau dijual tuh. Tapi belum ada yang tawar. Jadi saya mau ke sini, maksud saya tuh mau jual itu, mau saya buka toko bangunan. Kalau itu laku. Mau dijual berapa? Mau dijual 800 Pak. Itu Nanti dari modal 800 mau buka toko material. Iya. Dagangnya di mana toko materialnya? Baru mau cari tanahnya. Oh sewa. Atau sewa dulu atau mau cari tanah. Oh beli. Ya beli. Oh iya. Jadi 800 juta. Iya. Oke. Man, dia mau promosi, mau jual itu. Ibu promosi Bu. Saya mau jual rumah atau apa? Ya satu bangunan. Ya udah Ibu ngomong. Saya mau jual satu bangunan yang berminat. Alamatnya Ibu mau jual desa atau kampung, kecamatan, kabupaten atau kota Madia. Yang berminat hubungi di HP nomor coba. Saya mau jual satu bangunan rumah di alamat di Talang Jambi, Gotong Royong A3. Ya. Iya. Mau dijual luasnya berapa, bangunannya kayak gimana, harganya berapa? Ya mau dijual luas bangunannya 10 kali 12 berlantai 2 dengan harga 800 juta. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di HP nomor 0813 68 53 23 41 atas nama Haji Amroni. Ulangi lagi, yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di HP 0813 68 23 53 41 dengan Bapak Haji Amroni. Oke, siap. Ya. Yuk Man. Jadi saya terangin ya Bu. Iya. Buat ibu yang lain. Iya. Ini kelilit utang harus dibayar. Ibu juga usahanya terpuruk, macet. Mau dijual asetnya. Mbaknya apa masalahnya tadi? Gak punya usaha, gak punya kerjaan, nganggur. Mbaknya apa hajatnya? Omsetnya biar naik lagi. Ibu apa? Omsetnya naik. Nah, berarti kan rata-rata masalah ekonomi. Nah, mau saya praktekin dulu ilmu RDAY. Apa tuh ilmu RDAY? Satu. Bukan. Terima dulu takdir Allah. Terima dulu takdir Allah. Kebetulan kita ditakdiri nama Allah. BRI harus dibayar. Ekonominya turun. Mbaknya nggak punya usaha, pengen naikin omset, Nah itu terima dulu takdir Allah. Jadi itu semua udah ditakdirin sama Allah. Udah. Tapi kan kita selalu nggak terima takdir Allah. Selalu kita ngomongnya begini. Kenapa ya kok sekarang usahanya mau makin turun? Kenapa ya kok sekarang pembelinya udah nggak ada lagi kayak dulu? Kenapa ya pesertanya kok makin turun? Kenapa ya karyawan saya kok pada ngebelot?
Nggak boleh. Itu jatuhnya jadinya apa? Sifat 18 ngeluh. Orangnya datang Mbak Haji. Hah? ya Pak Haji. Oh iya. Wongnya teko. Kenapa ya? Kok saya usahanya kelontong nggak jalan, baju nggak jalan, udah gitu saya ketipu lagi. Tadinya jalan, sekarang nggak jalan. Itu jatuhnya ngeluh nggak? Ngeluh. Kenapa ya di usia saya sekarang kok saya nggak punya penghasilan kayak si A, si B, si C, kayak artis ini ke artis ini? Ya beda lah, kan dia cantik, kita kan cantok. Dia cantik, kita antik. Gimana nggak antik? Coba lihat wajahnya. Man, di shoot man, wajahnya man. Satu-satu man. Nah. Iya, kalau artis kan cantik. Kalau mbaknya antik. Iya. Nah, mau saya coba ibu yang sifat 18 jangan dilanggar. Salah satunya apa sih? Ngeluh. Kemarin rame, kok sekarang nggak ada pembeli ya? Ngeluh. Kenapa ya? Kok saya nggak bisa bayar cicilannya ya? Sementara ini udah diplang sama BRI. Ngeluh. Coba yang 18 jangan dilanggar. Dari gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Pokoknya yang 18 jangan dilanggar. Karena apa? Sifat 18 itu kalau dilanggar namanya kita punya hati busuk. Nah, nggak tahunya ada di Al-Quran, kalau hati kita busuk, rusak semuanya. Termasuk ekonomi kita jadi rusak. Nah, coba ibu jangan yang 18-nya dilanggar. Pak Haji, namanya manusia normal Pak Haji. Ya kan saya maunya nggak normal. Kalau normal ngapain? Nggak mau saya. Nah, coba ibu juga terima takdir Tuhan. Ruko, toko udah dipalang sama BRI, udah diplang. Harus bayar. Bulan ini harus bayar. Bulan Januari. Kemarin. Nah, ibu terima dulu. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Begitu. Kok Pak Haji begitu? Lah kan ada tamu RDAY. Pak Haji, aku sedih. Kenapa? Suami saya udah nggak ngaceng. Aduh, itu mah nomor 9. Gampang, tinggal cari tawon aja. Tawa ibu. Nah, mau saya coba terima takdir Allah dulu. Kita kan kadang nggak terima takdir Allah. Salah satunya apa? Ngeluh. Nah, mau saya nanti ibu pulang dari sini nggak boleh ngeluh. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, sambil bersyukur. Pasti nanti ada pembelinya. Pasti nanti ada pesertanya. Pasti nanti ada pesertanya. Pasti nanti pesertanya antri. Pasti pesertanya nanti ngebludak. Begitu. Ini kan kita itu nggak diucap, yang ada Pak Haji pesertanya sekarang sedikit. Ya Allah. Apa? Apa? Udah 2 kali ijab. Saya tuh lihat di YouTube. Kata Pak Haji, jangan saweran sama anak yatim. Jangan. Saya 2 kali saweran. Aduh, nggak boleh. Ya, makanya baru kemarin. Oh, pantesan saya lemot. Nggak boleh. Saya saweran sampai. Ibu nyawer cuman 10 anak. Hari itu anak yang datang 20, yang 10 nggak kebagian. Itu 10 tuh langsung dia ngumpul, langsung ijabin ibu. Biar ibu tokonya dipalang sama BRI, kata ibu yatim. Amin. Jadi yang ijab anak yatim. Kan kemarin saya tanya, Dek, apa ijabnya? Itu biar ibu yang di Bandung, di apa? Biar tokonya di apa tuh?
diplang sama BRI. Kok kamu ngomong begitu? Aku nggak dapat saweran. Tuh. Makanya tadi kemarin semalam minta sawer diam dulu. Ya jangan, Yang jangan. diam tadi Mas. Jangan. Sore. Iya, ibu nyawer 5 anak. Yang 5-nya nggak kebagian. Dia langsung hijab tuh, Bu. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung diaminin sama ibu yatim. Ibunya juga ngaminin. Kan banyak ibu yatim di situ yang nganterin anaknya. Bu, kok teriak-teriak? Biarin saya aminin tuh orang Bandung yang dagang mainan. Yang mana? Itu yang pipinya gembul. Oh iya, yo ibu. Pipinya gembul. Ibu jangan makan banyak-banyak, udah 59 ya. Lauknya aja yang banyak. Jadi kalau saya nih Pak Haji untuk jual aset itu gimana? Saran saya sih ibu jangan jual aset. Iya. Saya nggak setuju jual aset. Kalau bisa aset nambah. Aset nambah bukan dijual. Ya tapi suami istri kami ini nggak ada kerjaan. Ya masa mau minta sama anak kan? Ya kalau anak ada inisiatif ngasih. Ibu kenapa minta sama anak? Kenapa ibu nggak minta sama Allah? Jadi ibu ke Allah. Terima kasih Allah. Saya sudah dikasih 1 miliar. Terima kasih Allah. Padahal ibu belum dikasih. Ibu bilang udah dikasih sama Allah. Nanti kan Allah panggil malaikat. Malaikat sini lu. Ini ibu dari Palembang udah dikasih belum? Belum. Dia bilang katanya udah, jangan malu-maluin gue lu. Nah, satu. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi ibu tiap malam berdoa, terima kasih Allah, terima kasih. Duit 1 miliar udah sampai, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Padahal belum sampai. Gitu loh Bu. Bikin langit 7 kebakaran jenggot gitu. Nanti ibu cair. Ini enggak. Malah ngeluh. Allah. Sampai kapan begini terus? Nggak boleh. Untuk ke RDI aja ongkos pinjam misalkan. Nggak apa-apa, nanti pulang ibu saya titipin truk tronton. Arah Palembang. Ada truk trosong. Nah ini Pak Haji, saya ada mau tanya juga. Iya. Kalau bisa yang pertama kan yang ngambil barang saya, kalau bisa digerakkan hatinya untuk ngembaliin. Terus Nggak usah Bu. nggak usah. Sekarang dia nakalin ibu udah seizin Allah belum? Udah. Kita nih ngobrol segini banyaknya udah izin Allah belum? Udah. Jadi ibu jangan ngatur Tuhan. Kalau itu namanya ngatur Tuhan. Tuhan, balikin uang saya yang dibawa kabur sama si bangsat. Kata Tuhan, ngapain? Kenapa nggak lo minta langsung aja sama gue? Bu, ini maaf nih. Misalkan ibu satu kandung sama ibu ini. Iya. Ibu ini nakal. Jahatin ibu. Barang ibu diambil sama dia. Ibu ngapain minta sama dia? Langsung aja ibu bilang sama saya. Nanti saya kasih. Namanya saya sebagai orang tua ibu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak usah. Terima kasih Allah. Allah udah ganti semua barang-barang saya yang diambil sama si bangsat. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu. Kalau di Al-Quran begitu, berprasangka baik. Ibu malah enggak. Pak Haji bisa gak barang-barang saya yang di sana dibalikin? Lah elah. Iya. Gak mau saya. 2 Pak Haji. Iya. Nah, berdampingan jualan dengan saya nih, ada lagi tetangga pas dia nih ya lagi susah lah, setengah pilot lah. Akhirnya dia mau pinjam BPKB saya kan, saya pinjamin untuk tambah modal. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong.